Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Lalu apa hubungannya dengan transformator? Mari kita bahas bersama. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena fundamental dalam dunia fisika yang menggambarkan interaksi antara medan magnet dan medan listrik, menghasilkan arus listrik dalam suatu rangkaian tertentu. Ketika medan magnet berubah atau bergerak relatif terhadap kawat atau kumparan kawat, arus listrik dapat diinduksi dalam kawat tersebut. Proses ini ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang merupakan penemu dan kontributor utama dalam pengembangan teknologi pembangkit listrik. Ia tidak hanya menemukan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik yang mendasari pembangkit listrik, tetapi juga membuat kontribusi besar dalam pemahaman tentang elektromagnetisme secara umum. Generator pertama yang dikembangkan oleh Michael Faraday adalah generator disk magnet, yang juga dikenal sebagai generator homopolar. Faraday mengembangkan generator ini pada tahun 1831 sebagai hasil dari penelitiannya tentang induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada temuan dan eksperimen yang dilakukannya, hukum Faraday pun muncul. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan dalam medan magnet di sekitar suatu rangkaian kumparan akan menginduksi tegangan listrik dalam kumparan tersebut. Besarnya tegangan yang diinduksi sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan. Sedangkan, medan magnet adalah daerah di sekitar suatu objek yang memiliki sifat magnetik atau mengalami pergerakan muatan listrik. Ini menciptakan pengaruh magnetik yang dapat mempengaruhi benda atau partikel yang berada dalam jangkauan medan tersebut. Lalu, apa kaitannya antara medan magnet, kumparan, dan arus listrik? Untuk mengetahuinya, mari kita bereksperimen sederhana. Membuat medan magnet. Medan magnet dapat dihasilkan dengan mengalirkan arus listrik melalui kumparan atau kawat yang dililit. Fenomena ini dikenal sebagai medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau hukum Ampere. Sedangkan, medan magnet yang dihasilkan kumparan dapat diperkuat dengan menambahkan inti besi di dalam rongga kumparan tersebut. Sehingga, medan magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Beginilah bentuk medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus listrik. Sedangkan, jika arah arus listriknya dirubah, maka kutub dari medan magnet akan ikut berubah. Berlaku juga jika menggunakan arus listrik AC. Sedangkan, jumlah kumparan atau lilitan mempengaruhi kuat lemahnya medan magnet yang dihasilkan. Selain menghasilkan medan magnet, kumparan juga bisa menghasilkan listrik bila dilalui medan magnet pada inti kumparan. Seperti inilah simulasi kumparan yang dilalui oleh medan magnet. Kumparan tersebut akan menghasilkan tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Semakin cepat perubahan medan magnet yang melalui kumparan, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Kita bisa menggunakan kumparan yang dialiri arus listrik untuk membuat medan magnet. Selanjutnya, jika kita menggunakan arus listrik AC, maka medan magnet yang dihasilkan akan otomatis berubah sesuai amplitudo yang digunakan oleh arus listrik. Jadi tidak perlu menggerakkan magnet melalui kumparan. Prinsip itulah yang digunakan pada transformator. Transformator terdiri dari kumparan primer, inti besi, dan juga kumparan sekunder. Ketika kumparan primer dialiri arus listrik AC, maka kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Sedangkan, inti besi tersebut akan memperkuat medan magnet dan menyalurkannya ke kumparan sekunder. Dikarenakan medan magnet yang terus berubah, maka kumparan sekunder akan menghasilkan arus listrik, yang berupa arus listrik AC.
Sedangkan, untuk menentukan apakah transformator tersebut merupakan transformator step up atau step down, bisa dilihat dari jumlah kumparan yang digunakan. Ketika jumlah kumparan primer lebih banyak daripada jumlah kumparan sekunder, maka transformator tersebut merupakan transformator step down. Sedangkan, jika sebaliknya, maka transformator tersebut merupakan transformator step up. Selain itu, juga bisa dilihat dari jumlah hambatan dari setiap kumparan. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kesalahan maupun kekeliruan, mari kita bahas bersama di kolom komentar. Semoga kalian paham atas pembahasan yang saya buat. Jangan lupa untuk subscribe, untuk membantu saya membuat konten edukasi lainnya. Sekian, dan terima kasih.